Benjamin Sesko tersandung di Premier League. Mampukah ia bangkit di derby Manchester? Premier League bukan sekadar liga, melainkan medan perang paling sengit di dunia sepak bola. Benjamin Sesko kini merasakan langsung betapa ganasnya atmosfer Inggris setelah sebulan mengenakan seragam Manchester United. Gol yang diharapkan publik belum juga hadir dan tekanan semakin besar. Apakah derby melawan Manchester City akan menjadi panggung pembuktiannya? Andre Onana terpojok, cadangan abadi, atau jalan pintas ke Turki? Di Old Trafford, kepercayaan yang dulu diberikan padanya mulai runtuh. Duduk di bangku cadangan jelas bukan pilihan yang layak untuk seorang kiper sekelas Onana. Namun, masih ada celah kecil, bursa transfer Turki yang belum ditutup. Akankah ia memilih langkah berani sebelum benar-benar terkubur? Kontroversi Garnacho, antara transfer impian dan sikap mengecewakan. 40 juta pound sudah dikeluarkan untuk memboyongnya, tapi sikapnya di tribun menimbulkan tanda tanya besar. Fans mulai ragu, apakah pemain muda ini benar-benar serius? Akankah ini menjadi noda pertama dalam perjalanannya di klub barunya? Mateus Cunha bangkit dari kekhawatiran, cedera, tak jadi mimpi buruk. Publik sempat dicekam rasa cemas setelah melihat Cunha ditarik keluar lebih cepat. Banyak yang mengira karir barunya di Manchester United langsung terhambat cedera panjang. Namun hasil medis memberi kabar melegakan, hanya cedera ringan. Apakah ini awal kebangkitan besar sang striker Brasil? Mimpi 5 tahun jadi kenyataan. Senne Lammens resmi ke Manchester United. Saat anak-anak lain masih bermain bola plastik di halaman, Lammens sudah menatap MU sebagai idolanya. Kini, setelah melewati perjalanan panjang, ia berdiri di panggung yang dulu hanya ada dalam imajinasi. Dengan postur tinggi dan semangat membara, ia siap mengawal gawang klub impiannya. Pertanyaannya, mampukah ia menjawab ekspektasi besar fans? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Benjamin Sesko tersandung di Premier League. Mampukah ia bangkit di derby Manchester? Premier League bukan sekadar liga, melainkan medan perang paling sengit di dunia sepak bola. Benjamin Sesko kini merasakan langsung betapa ganasnya atmosfer Inggris setelah sebulan mengenakan seragam Manchester United. Gol yang diharapkan publik belum juga hadir dan tekanan semakin besar. Apakah derby melawan Manchester City akan menjadi panggung pembuktiannya? Harapan besar, sorotan kamera, dan beban sejarah Manchester United kini berada di pundak seorang Benjamin Sesko. Striker muda yang datang dari RB Leipzig itu sebenarnya diharapkan menjadi mesin gol baru setan merah. Namun, kenyataan di Premier League tak seindah mimpi. Baru sebulan mengenakan jersey kebanggaan Old Trafford, Sesko sudah merasakan betapa ganasnya atmosfer sepak bola Inggris. Gol demi gol yang diharapkan darinya belum juga lahir. Ia pun jujur mengakui jalan adaptasi ini jauh lebih terjal dari yang ia kira. Dalam wawancara bersama Ekipa, Sesko tak ragu menyingkap betapa tingginya tembok tantangan Premier League. Level pertandingan di sini, Premier League, jauh lebih tinggi ketimbang di Bundesliga, ujar Sesko. Para pemain lawan dan juga rekan setim di sini levelnya jauh lebih superior karena memang sepak bola Inggris adalah kompetisi terbaik di dunia sepak bola.
Ucapan itu terdengar seperti pengakuan seorang prajurit yang baru masuk ke medan perang paling sengit di dunia. Namun, bukannya mundur, Sesko justru memilih untuk menatap ke depan dengan tekad membara. Saya tidak sabar melihat apa yang bisa saya lakukan nanti, karena saya merasa performa saya semakin membaik dari hari ke hari, tegasnya. Dan kini, panggung ujian sejati sudah menanti. Seusai jeda internasional September 2025, Sesko bersama Manchester United akan langsung menghadapi rival terbesar, Manchester City. Sebuah duel yang bukan hanya menentukan arah tim, tapi juga bisa menjadi titik balik karir sang bomber muda di Inggris. Pertanyaannya sekarang, akankah Benjamin Sesko membuktikan dirinya layak disebut calon bintang besar Premier League atau justru tenggelam di bawah tekanan? Bagaimana menurut kalian, fans Setan Merah? Andre Onana terpojok, cadangan abadi, atau jalan pintas ke Turki? Di Old Trafford, kepercayaan yang dulu diberikan padanya mulai runtuh. Duduk di bangku cadangan jelas bukan pilihan yang layak untuk seorang kiper sekelas Onana. Namun, masih ada celah kecil, bursa transfer Turki yang belum ditutup. Akankah ia memilih langkah berani sebelum benar-benar terkubur? Tirai bursa transfer musim panas 2025 di Eropa memang sudah tertutup pada 1 September lalu. Namun, kisah Andre Onana di Manchester United justru baru saja memasuki babak paling kelam. Masa depannya kini berada di ujung tanduk, dengan bayang-bayang pintu keluar semakin nyata. Kabar mengejutkan berhembus kencang. Onana tidak lagi dianggap sebagai sosok yang mampu memberikan rasa aman di bawah mistar Setan Merah. Kesalahan demi kesalahan yang terjadi membuat kepercayaan itu runtuh. Dan sekarang, ancaman terbesar yang menghantamnya adalah risiko kehilangan tempat utama dan terpaksa menepi di bangku cadangan. Bagi seorang kiper berpengalaman seperti Onana, duduk diam di kursi cadangan bukanlah pilihan. Jalan terbaik bagi dirinya hanyalah segera berpisah. Dan meski pintu bursa Eropa sudah terkunci rapat, masih ada celah kecil yang bisa menyelamatkan karirnya. Peluang untuk hengkang ke Turki yang bursa transfernya masih terbuka hingga 12 September. Bagi Onana, tawaran bermain reguler akan lebih berharga daripada status semu di Old Trafford. Namun, pilihan itu tidak mudah. Ia kini berdiri di persimpangan, bertahan dalam bayang-bayang cadangan, atau berani mengambil langkah besar demi menjaga harga dirinya sebagai penjaga gawang elit. Tekanan semakin berat, sorotan tajam media, bisikan para pendukung, hingga keraduan yang mulai tumbuh di sekitarnya, semua membuat posisi Onana terasa seperti bom waktu. Setiap detik yang berjalan adalah penentu. Apakah ia memilih bertahan dengan risiko terkubur atau membuka lembaran baru yang bisa mengembalikan kejayaannya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Andre Onana harus segera angkat kaki dari Manchester United demi menyelamatkan karirnya atau tetap bertahan untuk membuktikan dirinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kontroversi Garnacho, antara transfer impian dan sikap mengecewakan. 40 juta pound sudah dikeluarkan untuk memboyongnya, tapi sikapnya di tribun menimbulkan tanda tanya besar. Fans mulai ragu, apakah pemain muda ini benar-benar serius? Akankah ini menjadi noda pertama dalam perjalanannya di klub barunya?
Alejandro Garnacho kembali jadi bahan pembicaraan panas. Sabtu di Stamford Bridge, sorotan publik tertuju padanya bukan karena aksi di lapangan, melainkan karena sikap yang memicu kontroversi besar. Menjelang rencana kepindahannya dari Manchester United ke Chelsea, Garnacho hadir di tribun penonton pada laga Chelsea melawan Fulham. Namun, hanya 7 menit setelah pertandingan dimulai, kamera merekam dirinya sedang sibuk menggulirkan ponsel, alih-alih memperhatikan jalannya laga. Momen itu segera memantik kritik keras. Pertandingan Chelsea sedang berlangsung di depannya dan dia duduk sambil mengetuk-ngetuk ponselnya. Senang sekali Garnacho pergi. Padahal, Garnacho baru saja menjalani tes medis sehari sebelumnya setelah kesepakatan transfer senilai sekitar 40 juta pounds tercapai. Ia pun dilaporkan telah menandatangani kontrak panjang hingga 2032. Keputusannya jelas, menolak tawaran dari berbagai negara demi mengenakan seragam biru London. Namun, sikapnya di tribun seolah menciptakan bayangan keraguan. Beberapa penggemar bahkan menilai perilakunya itu sebagai tanda kurangnya keseriusan. Orang ini sudah membuat saya kesal karena menggulirkan ponselnya alih-alih menonton pertandingan. Garnacho baru saja bergabung dengan Chelsea dan dia duduk di bangku cadangan sambil menatap ponselnya, bahkan tidak menonton pertandingan, yang menunjukkan semua yang perlu Anda ketahui tentang sikapnya. Jika saya seorang manajer, saya tidak akan mengizinkan pemain membawa ponsel mereka saat pertandingan berlangsung. Kritik ini membuat masa depan Garnacho langsung dipenuhi pertanyaan. Apakah ia benar-benar siap membuktikan dirinya di lingkungan baru, atau justru sikap kecil seperti ini akan menjadi awal dari masalah besar yang menunggunya? Menurut kalian, apakah Alejandro Garnacho hanya melakukan kesalahan sepele yang dibesar-besarkan, atau sikapnya ini adalah tanda bahwa ia akan kesulitan berkembang di klub barunya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Matheus Cunha bangkit dari kekhawatiran cedera, tak jadi mimpi buruk. Publik sempat dicekam rasa cemas setelah melihat Cunha ditarik keluar lebih cepat. Banyak yang mengira karir barunya di Manchester United langsung terhambat cedera panjang. Namun, hasil medis memberi kabar melegakan, hanya cedera ringan. Apakah ini awal kebangkitan besar sang striker Brasil? Kekhawatiran panjang para pendukung akhirnya terjawab. Matheus Cunha, rekrutan anyar Manchester United musim panas 2025, memberikan kabar gembira yang menenangkan hati. Cedera yang sempat membuat publik khawatir ternyata tidak terlalu parah dan ia diperkirakan segera kembali memperkuat tim. Cunha sempat meninggalkan lapangan lebih cepat saat tampil sebagai starter melawan Burnley sebelum jeda internasional. Momen itu memunculkan rasa cemas besar karena banyak laporan menyebut ia mengalami cedera serius yang berpotensi membuatnya absen lama, bahkan sudah memaksanya mundur dari tim nasional. Ruben Amorim, sang pelatih, pun saat itu tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Sulit rasanya kehilangan pemain seperti Cunha dan Mason Mount. Saya tidak tahu apakah cederanya bakal jangka panjang, tetapi saya khawatir, ucapnya selepas pertandingan. Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan hal sebaliknya. Cedera otot hamstring yang dialami Cunha ternyata hanya tergolong ringan. Kabar ini menjadi titik terang bahwa absennya tidak akan berlangsung lama. Lebih melegakan lagi, Cunha sendiri sudah memberikan sinyal positif. Dengan penuh semangat, ia menyapa para penggemar lewat pesan singkat yang penuh rasa syukur. Saya akan segera kembali dengan sukacita dan rasa syukur. Terima kasih atas semua pesannya, ujar Cunha.
Saat ini, Cunha masih menjalani proses pemulihan di Carrington. Ia sudah kembali beraktivitas di gym meski latihan masih difokuskan pada bagian tubuh atas. Jika perkembangan berjalan lancar, beberapa hari ke depan, ia akan mulai melatih tubuh bagian bawah. Tanda nyata bahwa comeback sudah semakin dekat. Target kembalinya pun mulai dibicarakan. Selepas jeda internasional, laga akbar menanti, dan Cunha berpotensi tampil kembali dalam duel penting itu. Meski begitu, semua akan tetap bergantung pada kebugarannya saat hari pertandingan tiba. Menurut kalian, apakah Matheus Cunha harus langsung dimainkan setelah pulih untuk mengembalikan kepercayaan dirinya, atau sebaiknya diberi waktu lebih lama agar benar-benar fit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mimpi 5 tahun jadi kenyataan. Senne Lammens resmi ke Manchester United. Saat anak-anak lain masih bermain bola plastik di halaman, Lammens sudah menatap MU sebagai idolanya. Kini, setelah melewati perjalanan panjang, ia berdiri di panggung yang dulu hanya ada dalam imajinasi. Dengan postur tinggi dan semangat membara, ia siap mengawal gawang klub impiannya. Pertanyaannya, mampukah ia menjawab ekspektasi besar fans? Kiper muda asal Belgia, Senne Lammens, resmi menjadi bagian dari Manchester United di penghujung bursa transfer musim panas ini. Dalam wawancara perdananya bersama MUTV, ia tak mampu menyembunyikan rasa bahagia. Baginya, kepindahan ini bukan sekedar transfer, melainkan terwujudnya mimpi masa kecil. Ini adalah kepindahan impian saya. Saat berusia 5 tahun, Manchester United berada di puncak sepak bola, dan saya mengingatnya sebagai klub besar. Jadi, ketika mendengar mereka tertarik, rasanya seperti mimpi masa kecil yang terwujud, ujar Lammens dengan penuh antusias. Didatangkan dari Royal Antwerp dengan status permanen, kiper berusia 23 tahun itu mengungkap bahwa keputusannya ke Old Trafford lahir dari hati. Meski banyak klub lain yang tertarik, Lammens hanya menatap satu tujuan, bergabung dengan Setan Merah. Ia menegaskan langkah ini bukan sekedar pencapaian pribadi, melainkan awal perjalanan untuk tumbuh bersama tim. Targetnya jelas, membantu Manchester United kembali bersaing dalam perebutan gelar dan tampil reguler di Liga Champions. Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia dan Premier League adalah kompetisi terbesar di dunia. Itu sebabnya saya memilih ke sini, tegasnya. Lammens yang memiliki postur 1,93 meter itu juga menceritakan kesan pertamanya saat menginjakkan kaki di Old Trafford pada Selasa pagi. Aura sejarah di stadion ikonik tersebut memberinya dorongan ekstra untuk tampil maksimal. Stadion ini punya sejarah. Anda bisa merasakannya ketika masuk ke dalam, apalagi memikirkan banyak kiper hebat yang pernah bermain di sini, katanya. Tak hanya itu, sambutan hangat dari para penggemar juga membuatnya merasa semakin spesial. Bahkan, sebelum resmi diperkenalkan, ia sudah kebanjiran pesan dukungan, baik di media sosial maupun saat masih berada di Belgia. Para fans benar-benar luar biasa. Anda bisa merasakannya dalam segala hal, tutup Lammens. Bagaimana menurut kalian? Apakah Senne Lammens bisa menjadi suksesor kiper hebat di Manchester United dan menorehkan sejarah baru di Old Trafford? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.